Maka ini perhatikan, ada sebuah tesis, ini tesis resmi Pak, ini tesis sudah lulus diuji, yang ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana di UIN Sunan Kalijaga Pak. Judulnya adalah Peran Habib Hasan bin Toha dalam kurung KRT Sunodi Ningrat. Dari judulnya aja sudah jelas itu Pak, Habib Hasan bin Toha dalam kurung KRT Sunodi Ningrat dalam melestarikan tradisi Islam di Keraton Yogyakarta. Masalah polemik Kanjeng Raden Temunggung Sumo Tingningrat ini masih menjadi misteri, karena sekarang dari dua versi, antara versi Habib Lutfi dengan versi pihak keraton, itu belum menemukan titik temu. Bahkan kisah tentang Kanjeng Raden Temunggung Sumo Tingningrat ini telah dijadikan sebagai tesis oleh seorang mahasiswi yang bernama Siti Fatimah Esum, seorang mahasiswi dari UIN Sunan Kalijogo. Ini bisa menjadi rujukan untuk peradaban kedepannya. Tetapi ada hal yang sangat menarik, yaitu dari versi keraton, bahwa Kanjeng Raden Temunggung Sumo Tingningrat ini bukanlah seorang habaib seperti yang diceritakan di dalam tesisnya Siti Fatimah. Nah, kemudian dalam hal ini, benarkah Habib Lutfi itu penipu tentang sejarah, atau memang hanya perbedaan versi sejarah? Tetapi ini nanti perlu dikonfirmasi, adu data keduanya. Karena apabila masalah ini tidak clear, tidak selesai, maka anak cucu kita nantinya yang bakal bingung, bakal keder. Sebetulnya Kanjeng Raden Temunggung Sumo Tingningrat ini yang valid menurut versi Habib Lutfi bin Yahya atau versi dari pihak keraton, karena keduanya mempunyai dasar. Nanti kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Jadi tesis ini sudah diarsipkan, sudah menjadi salah satu karya tulis yang resmi, tesis resmi lulus diuji, dan sudah disimpan di UIN Sunan Kalijaga. Sebetulnya dikatakan oleh Gruzaini di dalam kanal YouTube-nya itu masuk akal. Jadi kalau langsung menuduh bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu seorang penipu tentang kasus Kanjeng Raden Temunggung Sumo Tingningrat ini, ya mungkin tidak fair. Tetapi kalau dikatakan hanya sebagai perbedaan saja pun kayaknya kurang meyakinkan. Nah, tesis ini pun bersumber dari banyak data. Artinya tidak hanya dari Habib Lutfi saja. Nah, di sini tertulis bahwa sumber data itu adalah dari Lutfi bin Yahya, kemudian Habib Uwais, ada Habib Hussein, kemudian ada juga pakar sejarah keraton yang bernama Sutioso Eko Wiono. Jadi memang ada pakar sejarah keraton. Kemudian ada juga Ahmad Otoilah, sejarawan UGM, tidak main-main. Kemudian ada juga Kanjeng Raden Tumenggung Ninjo Raharjo. Ada juga Ahmad Fauzi, warga setempat, dan Wahyu itu sebagai juru kunci di makom Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, sepintas bahwa tesis ini sudah memenuhi syarat-syarat. Ya, terbukti dengan telah dinyatakan lulus dengan poin B+. Artinya, tesis ini bisa menjadi rujukan untuk generasi-generasi berikutnya. Nah, tetapi sekarang muncul reaksi dari pihak keraton bahwa kisah tentang Kanjeng Raden Temunggung Sumo Tingningrat itu tidak seperti yang ditulis di dalam sebuah tesisnya Siti Fatimah. Dan di sini saya menemukan kejanggalan sebetulnya. Kita tahu bahwa Darul Hasimi itu sudah lama berada di dalam keraton. Ya, baru tahun kemarin pada akhir tahun 2023 Darul Hasimi itu resmi diamputasi dari keraton. Nah, di sini ketika narasumbernya itu ada pakar sejarah dari keraton yang bernama Sutioso Eko Wiono, kemudian ada Ahmad Atoilah, sejarawan UGM, kayaknya tidak detail begitu. Iya, karena di sini dari pihak keraton itu bereaksi. Iya, berarti antara data dari sejarawan dengan pihak keraton itu tidak sinkron. Jadi ini memang harus disikapi sampai akhir. Ketika tesis itu sekarang sudah menjadi sebuah penulisan yang resmi berdasarkan data, kemudian ada reaksi dari pihak keraton, ya harusnya
Memang harus ketemu, adu data. Nah, kemudian wawancara dari sumber data tesnya Siti Fatimah itu memang terlihat tidak lengkap. Banyak sekali buku-buku sejarah dari pihak keraton yang tidak dimunculkan. Ya, seperti serat darah dalam, kemudian ada babat bedah Inga Yogyakarta, itu tidak dimunculkan. Atau mungkin keterbatasan dari sejarawan dari Keraton Jogja, atau mungkin sejarawan dari UGM, mungkin belum tahu tentang data yang seperti itu. Atau mungkin lebih banyak didominasi dengan pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Habib Lutfi, sehingga pola pikirnya tergiring seperti pola pikir Habib Lutfi, yaitu barangkali ya. Nah, kemudian untuk menanggapi kontennya dari Ghazzaini, Raden Rashid, Ustadz Yasir Arafat, kemudian beberapa tokoh nanti dari Keraton Mataram, Keraton Ngayogyakarta, nanti siap untuk dialog live dengan Ghazzaini. Ya tentunya Ghazzaini nanti boleh ditemani oleh beberapa tokoh-tokoh yang nantinya bakal membela tesisnya Siti Fatimah ataupun membela dari Habib Lutfi. Boleh kok nanti. Tentunya dengan syarat-syarat sebagai berikut. Topik yang dibahas itu hanyalah terkait Kanjeng Raden Tumenggung Sumodingrat dan tidak melebar ke hal lain, termasuk tidak melebar terkait masalah nasab Ba'alwi. Kemudian yang dibahas dan didiskusikan haruslah fokus pada substansi terkait A. Siapa Kanjeng Raden Tumenggung Sumodingrat? Kemudian B. Nasab Kanjeng Raden Tumenggung Sumodingrat. C. Letak makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodingrat dengan dibuktikan berdasar literatur terkait. Kemudian, pihak yang ingin dialog live dengan Ustadz Yasir dan tim itu wajib menampilkan data-data yang dimaksud berupa literatur. Data yang jelas. Dilarang keras hanya berretorika dan dengan asumsi saja, karena nantinya hal ini bisa menjadikan sebuah debat kusir saja kalau tidak didasari dengan data. Nah, ini adalah sebuah pembuktian bahwa dari pihak keraton itu tidak langsung menerima hasil tulisan dalam bentuk tesisnya Siti Fatimah dan sumber sejarah dari Habib Lutfi yang selama ini diceritakan di dalam setiap pengajian bahwa Tumenggung Sumodingrat itu adalah seorang habaib dari Yaman yang bernama Habib Hasan bin Doha bin Yahya. Dan kalau Ghazzaini itu kemarin menyampaikan bahwa ini hanya perbedaan kok, bukan penipuan yang dilakukan oleh Habib Lutfi. Ya, sementara memang begitu. Tetapi bahayanya adalah apabila seseorang yang tahu tentang sejarah Kanjeng Raden Tumenggung Sumodingrat kemudian dibelokkan, dan pembelokan ini dijadikan sebagai rujukan untuk generasi-generasi berikutnya. Mohon maaf nih, contohnya Habib Lutfi itu punya sesuatu pemikiran yang ingin membelokkan, misalkan seperti itu. Kemudian cerita ini dijadikan sebagai dasar sejarah oleh para sejarawan di era berikutnya, di generasi muda setelah Habib Lutfi. Itu bisa jadi. Makanya dengan adu data seperti ini nanti diharapkan semuanya bisa clear and clean, jelas semuanya. Ya, tentunya dari kedua belah pihak harus membawa data, gitu, biar anak cucu kita itu nanti tidak keder, tidak bingung. Oke, begitu ya. Apapun masalahnya, ketika kita duduk bareng, pasti semuanya akan terang benderang. Dan semoga ini bisa mengawali sebuah sejarah yang baru, sejarah yang benar. Semoga nanti Ghazzaini bisa melihat video ini, kemudian merespon, kemudian diadakan dialog live yang membahas tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumodingrat. Oke? Karena ya kita harus menjaga negeri ini. Ya siapa coba yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.